اللهم إنا في حاجة إلى رحمتك، اللهم إنا في حاجة إلى رحمتك. اللهم ارحمنا بضعفائنا، وارحمنا بفقرائنا، وارحمنا ببهائمنا. اللهم ارحمنا ببهائمنا، اللهم ارحمنا ببهائمنا. اللهم أغثنا وأغث ديار المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, itu kalau saya berdoa tidak saya khususkan kepada satu kelompok, tetapi saya umumkan ya kepada siapapun yang dia beragama Islam, baik itu dari kita kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun dari kalangan Salafi Wahabi. Tetap kita doakan semoga mendapatkan kebaikan di dalam dunia ini maupun di akhirat kelak. Jadi itu adalah satu paket yang kita sama-sama saling setuju begitu ya. Kita tidak ada perbedaan dalam mendoakan, meskipun banyak sekali hal-hal yang kita tidak sama. Baik, di sini saya mau bahas dan mengajak sedikit sajalah berpikir mengenai tawasul. Kita sering mendengar ya sahabat, dari kalangan Salafi Wahabi itu kalau ada orang yang ke makbarah, ada orang tawasul, itu dikatakan sebagai orang yang menyembah. Misal kita bertawasul dengan Aulia Ilah, Wali Songo, salah satu Wali Songo, misalkan Sunan Gunung Jati, nanti kita dianggap sebagai orang yang menyembah Sunan Gunung Jati, dan seterusnya ya. Itu biasa narasi-narasi seperti itu. Padahal kita katakan itu bukan dalam rangka menyembah, apalagi meminta kepada aulia. Lalu kalau kita modelnya berpikir seperti itu, oh berarti kalau kita tawasul menyebut nama aulia, menyebut nama nabi, dan lain-lain, kita dianggap sebagai meminta kepada nabi dan meminta kepada aulia itu. Maka kalau kita gunakan cara berpikir seperti ini, video yang saya tampilkan di awal tadi, Allahumma arhamna bi bahaimina, maka boleh dong dikatakan sebagai meminta kepada hewan. Itu cara berpikir yang sederhana sajalah. Selama ini kan kalau kita ini misalkan bahkan sholawat nariyah pun, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'amman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Itu dikatakan kita sebagai mempertuhankan Nabi. Dikatakan sebagai minta kepada Nabi. Meyakini Nabi yang memiliki efek, yang bisa mengabulkan doa. Ini sederhananya kan seperti itu. Lalu kemudian ketika ada ustadz sebelah yang menyatakan tawasul bi bahaimina, kalau kita sekali lagi gunakan teorinya ustadz-ustadz Salafi Wahabi, maka tidak salah ketika dikatakan sebagai minta kepada bahaim. Nah, meskipun kalau saya tidak meyakini seperti itu, tetapi teori cara berpikirnya itu mengarahnya ya ke sana. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Kalau misalkan Anda tolak, loh tidak, dengan alasan lain, dengan berbagai macam alasan, ya. Kalau Anda bisa mengelak Allahumma arhamna bi bahaimina itu bukan minta kepada kuburan, kalau Anda bisa menjelaskan secara terperinci, lalu kemudian Anda membenarkan itu, lalu apa susahnya ketika mengatakan orang yang bertawassul, orang yang meminta kepada Allah dengan menyebut nama para nabi, menyebut nabi, menyebut nama aulia, para kiai-kiai dan orang-orang soleh, kenapa kok itu dikatakan sebagai minta kepada nabi, minta kepada aulia dan seterusnya? Ini kan cara berpikir yang menang-menangan begitu ya, mau benarnya sendiri. Dan di sini saya yakin, ya bukan yakin 100%, tetapi saya punya firasat begitu ya. Kita katakan sebagai firasat saja. Saya punya firasat bahwa sebetulnya mungkin
di Salafi Wahabi itu agak malu-malu untuk menyebut nama-nama para nabi dalam berdoa, menyebut nama-nama para aulia, khususnya wali songo yang ada di Indonesia ini. Mungkin agak malu-malu, kan sudah kadung kita yang sering menyebut. Nanti mungkin ada kekhawatiran mereka ini disebut sebagai aswaja seperti kita. Enggak seperti itu. Itu kan nabi, para aulia, sahabat, utamanya yang ada di Indonesia ini, Wali Songo, itu milik milik umat bersama. Silahkan untuk bertawasul dengan beliau-beliau semuanya, itu silahkan. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencela, tidak ada yang mengatakan nanti Anda meminta kepada Nabi. Seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan besar pula bagi saya, khususnya ini ya, ini tawasul dengan bahaim diperbolehkan, kenapa kok malah tawasul jelas-jelas dengan Nabi, dengan orang-orang soleh, dengan para sahabat, kok malah dibuat masalah. Ini kan keanehan-keanehan yang ada di kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Atau kalau tidak mau disebut kelompok, ya yang berpaham Salafi Wahabi itulah. Setidaknya itu care begitu ya, setidaknya itu care dalam menilai. Kalau Anda mengatakan umat Islam yang tawasul dengan Nabi, tawasul dengan sahabat, tawasul dengan para aulia, tawasul dengan orang-orang soleh, Anda katakan sebagai minta kepada Nabi, minta kepada sahabat, minta kepada aulia dan para orang-orang soleh itu, maka Anda jangan marah ketika disebut sebagai orang yang minta kepada bahaim. Dan saya tidak mau memperbandingkan ya. Ini saya membaca teori berpikirnya saja. Saya tidak mau memperbandingkan antara bahaim dengan yang biasa kita gunakan sebagai tawasul, itu enggak. Tetapi saya mengambil sisi cara berpikirnya saja. Biar kita ini bisa care lah, bisa fair dalam memahami. Toh orang-orang yang tawasul itu semuanya tahu. Misalkan ada satu dua atau yang belum paham ya, kita kasih tahu, kita luruskan, oh tawasul itu caranya begini. Begitu. Makanya kadang ini aneh juga ya ketika Wahabi, Salafi Wahabi itu sangat getol sekali mengatakan orang tawasul dianggap sebagai minta kepada wali itu. Ini cara berpikirnya kan aneh. Nah, ini tidak akan selesai ketika salah satu ini saling tuduh, mulai tuduh, menuduh seperti itu ya. Padahal ini contoh yang paling real di kalangan syekh mereka ini. Nah, jadi gini, iyalah marilah kita pahami bahwa orang-orang yang tawasul itu tidak sedang minta kepada hal yang dibuat tawasul, begitu ya, sederhananya begitu. Atau ya minimal kita meyakini oh itu minta kepada Allah dengan menyebut nama para nabi, nama para aulia, nama para sahabat dan lain-lain. Itu kan enak. Daripada itu teori Anda, cara berpikir Anda, tetapi berbandingnya terbalik, menyerang kepada diri Anda sendiri. Seperti itu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.